Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa kembali bersama Ibu Neni Nurlaila pada muatan pelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak hebat, kali ini kita akan membahas keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pertama kali yang akan kita pelajari adalah keberagaman sosial. Apa itu keberagaman sosial? Keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Bangsa Indonesia lahir dengan adanya keberagaman. Adanya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, menjadikan Indonesia semakin menjadi satu. Keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku bangsa yang sangat tinggi, yaitu terdiri dari ratusan suku bangsa. Nah, keberagaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 13.487 pulau, baik pulau besar maupun kecil. Setiap pulau dipisahkan oleh lautan dan selat, sehingga setiap pulau membentuk suku, bangsa, cara hidup, serta karakter masyarakat yang berbeda-beda. Selanjutnya, kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. Kondisi iklim dan keadaan alam juga dapat membentuk suku bangsa yang berbeda-beda. Cara hidup dan karakter setiap suku bangsanya berbeda-beda. Misalnya, masyarakat suku Tengger di sekitar Bromo memiliki kebiasaan menggunakan pakaian tebal. Hal ini dikarenakan keadaan alam dan iklim yang dingin. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan asing. Masuknya para pelaut asing membawa kebudayaan asing yang berakulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia. Hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik antar suku bangsa, antara lain, 1. Kurangnya sikap saling menghargai perbedaan sehingga yang berbeda dianggap sebagai musuh. 2. Kurangnya kesadaran akan arti pentingnya persatuan sehingga banyak terjadi perselisihan antar warga yang berbeda suku. 3. Adanya anggapan bahwa suku bangsa sendiri lebih baik sehingga merendahkan suku bangsa yang lain atau chauvinisme. Yang keempat, adanya sikap eksklusivitas atau kekhususan terhadap suku bangsa tertentu sehingga tidak mau berbaur dengan suku bangsa yang lainnya. Tindakan yang sebaiknya dilaksanakan di tengah keberagaman suku bangsa adalah sebagai berikut. Pertama, selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, saat berada di lingkungan yang terdiri atas beragam suku bangsa. Kedua, berpandangan bahwa suku bangsa di Indonesia berbeda-beda, sehingga kita harus saling menghargai. Ketiga, jika kita sebagai pendatang, hendaklah kita beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Yang keempat, selalu beranggapan bahwa perbedaan suku merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain. Yang terakhir, bersatu akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat dan maju. Sebaliknya, perselisihan hanya akan menimbulkan kehancuran dan sehingga bangsa kita semakin lemah dan mudah disusupi oleh kepentingan bangsa lain. Kedua, keberagaman agama. Tuhan telah menciptakan wilayah Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, sehingga adanya keberagaman agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi bagian dari kekayaan bangsa. Sikap saling menghargai antar umat beragama dapat ditunjukkan dengan cara-cara berikut ini.
Pertama, saling membantu atau bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. Kedua, tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Ketiga, menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Selanjutnya, keberagaman tingkat kesejahteraan. Sejahtera merupakan keadaan masyarakat yang aman, sentosa, dan makmur. Masyarakat yang sejahtera berarti masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, serta tidak kurang suatu apapun. Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, diperlukan kerjasama yang baik antara pemilik usaha dengan orang-orang yang bekerja di bidang usaha tersebut. Dalam suatu lingkungan tempat tinggal, terdapat keberagaman tingkat pendidikan. Sikap saling membutuhkan akan menjadikan keberagaman itu sebagai sebuah kekayaan. Nah, untuk itu penting agar kita tidak mempermasalahkan adanya keberagaman tingkat pendidikan. Hal yang terpenting adalah sikap saling menghormati, membangun persatuan, dan hidup secara damai walaupun ada perbedaan-perbedaan di masyarakat. Nah, jadi keberagaman sosial, pertama keberagaman suku bangsa, kedua keberagaman agama, ketiga keberagaman tingkat kesejahteraan, dan yang keempat keberagaman tingkat pendidikan. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.